Selamat pagi saudara-saudara. Pagi hari ini kembali kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan sebelum kita mulai dengan segala aktivitas kita sepanjang hari ini. Untuk itu mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, di pagi hari ini kembali kami datang ke hadapan-Mu. Kami sungguh mengucap syukur untuk hari yang baru yang kembali Tuhan percayakan kepada kami, untuk kami boleh menjalani hidup kami sepanjang hari ini dalam pimpinan dan penyertaan-Mu. Bapak, sebelum kami mulai dengan semua tanggung jawab kami juga membaca serta merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh senantiasa kami ingat dalam hidup kami dan juga boleh kami lakukan. Terima kasih Bapak, kami percayakan semuanya ke dalam pimpinan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, pada pagi hari ini kita akan membaca bagian Alkitab dari kitab Injil Lukas pasal yang kelima, ayat 33 sampai dengan 39. Injil Lukas pasal 5 ayat 33 sampai dengan 39 katakan demikian. Orang-orang Farisi itu berkata pula kepada Yesus, "Murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang. Demikian juga murid-murid orang Farisi. Tetapi murid-murid-Mu makan dan minum." Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa, sedang mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya, apabila mempelai itu diambil dari mereka. Pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Ia mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka. Tidak seorang pun mengoyakkan secari kain dari baju yang baru untuk menambalkannya pada baju yang tua. Jika demikian, yang baru itu juga akan koyak, dan pada yang tua itu tidak akan cocok kain penambal yang dikoyakkan dari yang baru itu. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu, dan anggur itu akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata, anggur yang tua itu baik. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, dalam bagian Alkitab yang kita baca pagi hari ini, orang Farisi bertanya kepada Yesus tentang puasa. Mereka mempertanyakan mengapa murid Yohanes dan orang Farisi berpuasa, sedangkan murid-murid Yesus makan dan minum. Orang Farisi mempertanyakan cara Yesus mengajar atau melatih para muridnya yang berbeda dengan tradisi. Murid Yohanes Pembaptis sama seperti murid kaum Farisi sering berpuasa dan sembahyang. Sementara murid-murid Yesus berbeda, dan perbedaan itu sudah keluar dari tradisi yang biasa mereka lakukan. Dan saat itu Lewi, seorang pemungut cukai yang sudah menjadi murid Yesus, sedang menjamu mereka makan. Saudara, memang terlalu sering fokus dari puasa adalah hanya soal tidak makan. Ini terlihat dari pertanyaan orang Farisi yang berpikir puasa itu hanya soal tidak makan, tidak minum. Ya, ayat 33 bagian akhir, di situ dikatakan, tetapi murid-murid-Mu makan dan minum. Saudara, puasa bukanlah cara untuk kelihatan orang menjadi lebih rohani dibandingkan dengan orang lain. Orang-orang Farisi berpikir bahwa mereka lebih rohani daripada murid-murid Yesus karena mereka menjalankan puasa. Dan Yesus menjelaskan dengan perumpamaan. Tidak mungkin menyobek baju baru untuk menambal baju yang tua. Pasti yang tua akan koyak. Baju tua tidak akan kuat disematkan dengan baju yang baru. Saya jadi teringat beberapa hari yang lalu ada kain yang sudah
tua yang sudah uduh, lusuh, mudah terkoyak, tapi saya suka dengan kain itu. Ya. Dia lapisan dari sebuah selimut. Ketika akan ditambal dengan kain yang lain yang tentu lebih bagus, tidak bisa karena yang robeknya makin besar, makin besar, makin besar. Atau kalau kita ingat bagaimana seorang anak kecil, ya biasanya waktu dari bayi itu dikasih ada guling anak-anak yang kepalanya bisa bentuk binatang. Dan itu kalau terus ada bersama dia akhirnya menjadi guling kesayangan. Ya sampai dewasa pun biasanya itu masih ada disimpan. Dan kita tahu bahwa kain itu tidak akan sekuat dulu. Ya, kalau dia masih kecil seringkali dicuci supaya bersih. Tapi lama-kelamaan kain itu uduh dan tidak mungkin dicuci lagi karena kalau dicuci akan hancur. Tapi itu sangat disukai oleh si anak sehingga ya sudah, kalau maupun paling dilapis ya, seluruhnya. Tapi biasanya juga tidak mau karena katanya wanginya hilang, wangi khasnya hilang. Nah saudara-saudara, begitu pula dikatakan tadi anggur baru tidak mungkin ditaruh di kantong yang tua. Kantong itu pasti akan koyak. Anggur baru ditaruh di kantung yang baru juga. Dalam hal ini, Yesus sedang membicarakan perubahan cara berpikir. Bahwa orang melakukan puasa bukan hanya sekedar kewajiban. Bukan hanya sekedar karena ada aturan-aturan. Bukan hanya karena takut dihukum. Juga bukan supaya dilihat sebagai orang yang saleh. Tuhan Yesus hendak mengatakan bahwa berpuasa tanpa kejelasan alasan akan sia-sia. Ini dikarenakan ya tadi masih ada orang berpandangan bahwa dengan berpuasa pasti keinginannya akan tercapai. Tuhan akan mengabulkan permohonannya karena dia sudah berpuasa sedemikian rupa. Saudara, puasa bukanlah cara untuk membuat Tuhan melakukan apa yang kita inginkan. Puasa justru mengubah kita, bukan mengubah Tuhan. Puasa adalah salah satu latihan rohani. Puasa menjadi sarana bagi kita untuk mengendalikan diri dari keinginan-keinginan yang sering kali muncul yang tidak terbendung, yang tidak bisa dikendalikan. Dengan demikian, kita dibentuk, kita diubah. Puasa adalah untuk memperoleh juga persekutuan yang lebih dalam dengan Tuhan kita. Disiplin rohani seperti doa, puasa, dan membaca Alkitab adalah sarana untuk melatih kepekaan kita dalam merasakan kehadiran Allah dalam pengalaman hidup sehari-hari. Nah, saudara, melalui renungan kita hari ini, Yesus mengajar kita bahwa berpuasa itu berarti siap dan berani untuk hidup dalam perubahan. Berani mengganti kantong lama kita dengan kantong yang baru. Hal yang lama yang perlu ditinggal, ya ditinggal. Apa yang perlu diganti, ya kita berani menggantinya. Ya harus diganti. Yang lama yang tidak berguna, harus berani kita buang. Berani belajar, berani berjuang, dan melangkah kepada yang baru adalah tindakan Kristiani. Berani mengganti kantong kita sendiri dengan yang baru. Kita berpuasa, kalau kita berpuasa adalah untuk semakin mengenal hidup kita sendiri, terlebih untuk selalu peka akan Allah yang hadir, yang mendampingi hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami datang ke hadapan-Mu ya Bapa, kami bersyukur kalau kami kembali diingatkan bahwa di saat kami mungkin suatu saat melakukan puasa, biarlah itu bukan untuk supaya Tuhan mengabulkan apa yang kami minta, tetapi untuk mengingatkan pada kami bahwa
apapun yang Tuhan berikan adalah yang baik. Untuk mengajarkan kepada kami, supaya kami dapat membawa diri dengan lebih baik, menahan diri dari segala seringkali kami tidak bisa mengendalikan diri dengan baik. Bapa, terima kasih. Kami juga mau berdoa untuk sesama kami yang saat ini tengah bergumul. Baik pergumulan di tengah keluarga, di tengah pekerjaan. Biarlah Tuhan yang menolong dan memampukan mereka menghadapi segala pergumulan dan tantangan hidup ini dengan baik bersama-sama dengan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Dan bagian kami adalah selalu bersandar dan berharap kepadamu saja. Dan kami juga saat ini berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini tengah sakit. Mereka yang harus beristirahat di rumah ataupun mereka yang tengah dirawat di rumah sakit. Bapa, Engkau mengetahui keberadaan setiap saudara-saudara kami ini. Mereka sungguh membutuhkan pertolongan Tuhan. Dan biarlah Bapa berkatilah waktu istirahat yang mereka lalui, pengobatan yang tengah mereka jalani, setiap obat yang masuk ke dalam tubuhnya untuk mendatangkan kebaikan. Terima kasih ya Bapa untuk kasih setiamu kepada setiap saudara-saudara kami ini. Kiranya damai sejahtera Tuhan boleh tetap mereka rasakan sekalipun mereka dalam kondisi tubuh yang lemah. Kami bersyukur untuk kehidupan yang Kau percayakan kepada kami, karena kami tidak pernah berjalan sendiri. Engkau mendampingi kami, Engkau berjalan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan juga kehidupan bangsa dan negara kami dengan segala rencana yang ada, khususnya di dalam menangani virus COVID yang terus masih ada. Biarlah para pemimpin atau pemerintah kami boleh mengatasinya dengan baik, dan kami sebagai masyarakat juga boleh mendukungnya, sehingga keadaan bangsa dan negara kami ini juga boleh semakin baik dan pada saatnya boleh terbebas dari virus COVID-19 ini. Terima kasih Bapak, kami percayakan juga kehidupan kami sepanjang hari ini dengan segala tugas tanggung jawab yang harus kami lakukan di dalam pimpinan-Mu saja, hingga kami dimampukan melewati hari ini dengan baik. Terima kasih Bapak, kami serahkan seluruh permohonan dan ucapan syukur kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat berkarya saudara-saudara, Tuhan memberkati. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.